名前を変えるのは簡単だった。顔を変えるのも簡単だった。逃げるのも簡単だった。捕まっていたら。Halo semua para kaum Adam dan Hawa, perkenalkan dengan saya Jay. Salam kenal pada kalian semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu di masa sulit di zaman ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Jepang pada tahun 2007. Dan kisah ini difilmkan dan film ini dirilis di Jepang pada 9 November 2013 yang dibintangi oleh Dean Fujioka. Kisah seorang guru bahasa Inggris di Chiba, Jepang yang bernama Lindsay Hawker, mahasiswa lulusan Inggris yang terbunuh di kediaman Tatsuya Ichihashi, si pelaku, di apartemennya. Dan jenazah Lindsay Hawker ditemukan terkubur di bak mandi berisikan pasir. Dan pada tahun 2007 sampai dengan 2011, semasa pelarian 2 tahun, Tatsuya Ichihashi adalah buronan yang paling dicari di Jepang. Akhirnya, Tatsuya tertangkap di tahun 2011 pada bulan Januari. Dan pasalnya, semasa pelarian Tatsuya sempat mengubah wajahnya agar tidak terciri oleh polisi dengan cara menggunting bibirnya dan mengoperasikan wajahnya selama beberapa kali. Baiklah, tanpa langsung berlama-lama, siapkan otak kanan dan otak kiri Anda dan fokuskan pada alur cerita. Ini dia filmnya, I Am Ichihashi. 26日午後10時頃、千葉県市川市にあるマンションのベランダに置かれた浴槽の中で。すいませんが、ちょっと話を聞かせていただけますか。Diawali dari sebuah film di mana Tatsuya berhasil melarikan diri dari para kejaran polisi. Tetapi walaupun Tatsuya berhasil melarikan diri, polisi sudah mengantongi ciri-ciri dari muka Tatsuya tersebut. 若い女性が死亡しているのを千葉県船橋署員が発見しました。この一室は女性 Dengan alat komunikasi seadanya melalui radio Mustang atau El Ganga, Tatsuya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang dirinya, sejauh mana berita meluas dan sejauh mana polisi sudah menyidak lokasi-lokasi yang sudah didatanginya. Scene berganti di mana Tatsuya sudah berada di sebuah motel dan dia menyiapkan beberapa alat, diantaranya adalah gunting, korek api, dan sebotol alkohol 70%. Setelah dia memanaskan gunting dengan korek api, dia langsung menggunting bibirnya tanpa berpikir panjang dan tanpa dia takut akan rasa sakit sedikit pun. Ya, dia menggunting bibirnya sendiri agar bentuk wajahnya sedikit terlihat berbeda. Singkat cerita, Tatsuya berada di kebun tomat orang dan sedang menikmati tomat hasil panen orang lain. Entah dia nggak punya uang apa emang udah nanggung karena jadi buronan, makanya dia nyolong tomat orang lain. Lapar kali. Scene berganti di mana Tatsuya seperti biasa sedang menikmati radio Mustang demi mencari informasi-informasi tentang dirinya. Dengan rasa parno karena berpapasan dengan orang lain, Tatsuya berpura-pura berdoa dekat patung yang ada dekatnya. Lalu dia melihat ada beberapa foto buronan yang terpasang di tempat umum. Kembali ke Tatsuya di mana Tatsuya sedang membongkar kotak amal yang ada di tempat dekat tersebut.
Ternyata niat Tatsuya adalah untuk membeli buku dan juga membeli peta yang ada di intermedia tersebut. Tapi niat jahat kembali muncul di otak Tatsuya. Dia mencuri peta tersebut dan buku-buku tersebut tanpa harus membayarnya. Maklum buronan. Setelah Tatsuya berhasil mendapatkan lokasi pulau tersebut, Tatsuya membeli tiket untuk pergi ke pulau tersebut. 捜査本部は7日、指名手配中の市橋容疑者のマンション内のエレベーターにある Seperti biasa, Tatsuya sedang mendengarkan radio andalannya, yaitu radio Mustang yang sangat dia sukai. されたもので、警察側は捜査に寄せられる Ditemani oleh seorang tante-tante atau MILF, dan dia sedang melihat Tatsuya. Setelah MILF tersebut berpindah tempat duduk dan hampir berdekatan dengan Tatsuya, tetapi terus mematuhi protokol kesehatan dengan jarak 1 meter. 得られておらず、引き続きの情報提供 Seperti biasa, Tatsuya mendengarkan radio andalannya, yaitu radio Mustang, untuk mengalihkan pikirannya yang sedikit kotor. Ditemani naunan musik country, ternyata tante tersebut sedikit demi sedikit membuka kancing jaketnya. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terpaksa dengan rasa nanggung Tatsuya meninggalkan tante-tante tersebut. Scene berganti di mana Tatsuya sudah tiba di kota Okinawa. listening to QQ Wave 見つかった事件で死体遺棄 Kembali ke Tatsuya di mana Tatsuya sedang bekerja dengan cara memulung dan mencari botol-botol bekas demi bertahan hidup. Setelah mengumpulkan cukup banyak botol-botol dan juga kaleng-kaleng, Tatsuya mendapatkan hasil yang cukup untuk makan dan minum. 合わせて260円ね。はい、ご苦労さん。 Setelah mendapatkan hasil yang cukup lumayan dari hasil memulung botol-botol dan juga kaleng-kaleng, Tatsuya lebih bersemangat lagi untuk mencari botol-botol dan juga kaleng-kaleng lebih banyak. でいうニートってことですね。こういうタイプに実は犯罪者が多い。 Kembali ke Tatsuya di mana Tatsuya sedang menikmati roti karena lelahnya dia capek setelah berkeliling-keliling. Setelah menikmati roti, dia melihat sisa uang yang ada di kantongnya. Karena dilihat dari hasil memulung hanya cukup untuk makan dan minum untuk bertahan hidup, Tatsuya berniat untuk mencari pekerjaan baru. Kembali ke Tatsuya di mana Tatsuya sudah diterima pekerjaannya sebagai buruh pabrik. Dan di mana kita lihat di mana Tatsuya sudah dalam perjalanan untuk interview di pabrik itu.お疲れ様です。紹介しようね、改めてね。28歳、高卒で引きこもり。 Kembali ke Tatsuya, di mana Tatsuya sedang diperkenalkan oleh bosnya kepada teman-teman rekan kerjanya itu. Setelah diperkenalkan oleh bosnya kepada rekan-rekan kerjanya itu, Tatsuya tetap masih merasa malu dan masih merasa ragu dan masih merasa takut karena kita tahu sendiri di status dia adalah sekarang adalah buronan di Jepang. すいませんばっかりだな。 Setelah semua merasa kenyang karena makan dan juga minum mabok-mabokan anggur kolesom, dan mereka kembali ke tempatnya masing-masing untuk beristirahat, tetapi Tatsuya dipanggil oleh temannya. Dan maksud dari temannya itu, mungkin Tatsuya mau diajak nginap di tempatnya.
Di pagi hari, di hari pertama, di mana Tatsuya seperti biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai SOP di perusahaan itu. Dan kita juga tahu di mana Tatsuya membutuhkan pekerjaan itu untuk biaya operasi wajah dan untuk biaya bertahan hidup di pulau yang dia ingin pergi. Sebagai buruh pabrik, inilah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh pekerja, yaitu gajian bulanan. Dan kita lihat di mana bosnya sedang menghitung uang, dan bosnya itu mau melakukan kecurangan dengan cara mengambil uang hasil dari keringat Tatsuya. Dan diam-diam bosnya mengembat uang hasil kerja Tatsuya dan dimasukkan ke dalam sakunya dengan tanpa berdosa. Ya, begitulah sifat manusia, tidak pernah merasa puas, sampai gaji orang pun diembat dan dikantongin, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Scene berganti di mana Tatsuya sedang berjalan-jalan di malam hari, di mana kita tahu karena Tatsuya baru saja menerima gaji. Dan ternyata tujuan Tatsuya adalah tempat pengecritan, di mana yang kita kenal sebagai pria adalah tempat hidung-hidung belak. Dengan naluri jiwa pengecrotan yang sangat kuat, tidak butuh waktu lama untuk Tatsuya membeli perempuan. Nani? こういうところ来るの初めてでしょ? Seperti biasa, dengan tampang yang rada-rada malu, tetapi si Jali dalam keadaan berdiri tegak. Apalagi setelah melihat wanita hanya memakai handuk. Dan ternyata Tatsuya tidak bertahan lama dan tidak sekuat Bang Jordi El Nino. Scene berganti di mana kita lihat Tatsuya sedang berbelanja di Freshmart. Dan dia belanja cukup banyak karena untuk persediaan stok makanan di pulau yang akan dia huni nanti. Itu dikarenakan dia tidak bisa lama-lama menyimpan identitasnya sebagai pembunuh, karena kita tahu dia sedang dicari oleh polisi-polisi di Jepang. できないです。ならない。人を殺したあなたが減刑を望むんですか? Scene berganti di mana kita lihat Tatsuya sudah tiba di pulau yang dia ingin tujui. Bermodalkan minuman-minuman yang dia sediakan dan juga makanan-makanan yang dia beli di Freshmart, yang mungkin hanya bisa bertahan sampai beberapa hari saja. Dan gue juga nggak tahu Tatsuya otaknya di mana. Nyediain makanan cuman segitu, sedangkan dia harus lari sampai berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Dan ternyata letak pulau itu ada di depan mata Tatsuya dan harus menyeberangi air yang ada di depannya itu. Dengan rasa tekad yang bulat, dikarenakan Tatsuya sedang dikejar oleh polisi-polisi, maka
Tatsuya memberanikan diri untuk nyebrang ke pulau itu dan untuk tinggal di sana. Dengan perlahan-lahan Tatsuya sedikit demi sedikit melewati air untuk menyeberang ke pulau yang dia tujui. Dan beruntung dikarenakan kondisi air yang sedang surut dan tidak pasang, akhirnya Tatsuya berhasil menyeberangi air dan tinggal di pulau yang ia mau itu. Singkat cerita, di mana Tatsuya berhasil menemukan bangunan yang tidak dihuni yang ada di tengah-tengah di pulau itu. Kembali lagi ke alur cerita di mana Tatsuya sedang beristirahat lalu terbangun dan dia sedikit berjalan-jalan di pulau itu untuk mencari bahan-bahan makanan yang bisa ia makan. Ditemani hangatnya api unggun dan naungan musik El Gangga. Selain pintar dalam membunuh, ternyata Tatsuya punya otak yang cukup encer, di mana dia mempunyai ide untuk menanam pohon sayuran agar bisa bertahan hidup. Setelah menanam berbagai bibit-bibit pohon sayuran, Tatsuya pergi ke pinggir pantai untuk mencari ikan dan untuk dimakan. Setelah malam tiba, Tatsuya menghabiskan waktu dengan cara makan dan bersantai sambil membaca buku di malam hari. Setelah tinggal beberapa bulan di pulau itu, habislah makanan dan minuman Tatsuya untuk stok bertahan hidup. Setelah stok makan dan minuman habis, Tatsuya bingung dia harus melakukan apa agar bisa bertahan hidup. Scene berganti di mana Tatsuya harus kembali ke kota Nagoya. 身分証の提示は結構ですから。 Ternyata kembali Tatsuya ke kota Nagoya adalah untuk operasi wajah. Karena untuk mengelabui polisi dan media, jalan satu-satunya hanyalah untuk operasi wajah. Karena di Jepang, untuk mengenali seorang buronan hanyalah foto-foto wajah dan media-media yang tersebar di tempat-tempat umum. Setelah Tatsuya kabur bertahun-tahun dan tinggal di pulau yang tidak dihuni oleh siapapun, karena dia berharap kasus ini ditutup begitu saja. Tetapi semua itu sia-sia karena polisi sudah mengetahuinya kembali. Tatsuya sudah berada di kota Nagoya. Dan akhirnya berita Tatsuya diulang lagi disebar oleh media-media dan TV-TV oleh polisi. Setelah merasa di kota Nagoya sudah tidak aman, Tatsuya kembali pergi dari Nagoya ke Osaka untuk melarikan diri. Setelah sebelumnya melarikan diri ke pulau, sekarang Tatsuya kembali melarikan diri, tapi dia malah ke goa.
井上も上島も殴りました。頭をかばかりませんでした。Dan di akhir sebuah film, Tatsuya menelpon polisi dan menyerahkan dirinya kepada polisi. 聞かせてくれないか。Ya baik, pesan-pesan dari saya adalah hiduplah dengan baik, jangan sampai merugikan diri sendiri. Jadikanlah hidup itu berarti, jangan sampai menyanyikan hidup ini. Sampai jumpa